Why do men seek to prolong their lives? Why do men seek to prolong their lives? Does this not speak of our true loves and fear? The pursuit of men to find out all things is without end. Kenapa Flo? Ini nih, gue lagi baca buku nih. Tahu nggak bukunya? Oh tahu kan gue minjemin. Oh iya. Iya, kan baca nih kok. Sini ada tulisan, why do men seek to prolong their lives? Prolong tuh artinya manjangin kan? Iya, Jadi kayak mau hidup terus gitu ya? Nggak mau mati. Gak mau mati? Iya. Oh, oke. Does this not speak of our true loves and fear? Nah ini gue gak ngerti maksudnya apaan ya? Coba lihat. Kayak, jadi tuh apa sih? Jadi kita hidup kayak, kita mau memperpanjang hidup untuk takut. Terus belakangnya nih, lihat. The pursuit of man to find out all things is without end. Jadi kayak kita nyari sesuatu yang kita gak bakal ketemu gitu. Iya, katanya sih gitu ya. Lah, jelasin dong. Biasa kan lu pinter. Nggak tahu gue. Ih, gimana sih? Terus, jadi gue nanya deh. Kalau gitu lu sendiri hidup buat apa sih? Hidup ya buat hidup lah, mau ngapain lagi? Iya apa kayak gitu. Coba sekarang ngapain kerjaannya? Kerja di kantor. Sebagai? Bos ya? Enggak. Oh enggak. Bantu-bantu aja kita ngerjain ada apa di kantor gitu. Kenapa harus kerja di sana dan ngelakuin apa yang lo lakuin saat ini? Ya kan mau makan. Jadi hidup untuk makan? Kalau nggak makan mati nggak? Bener sih. Iya makanya. Iya ya, terus maksud buku ini apaan dah? Mending tanya aja yang nulis siapa nih. Siapa sih yang nulis? Jessica Tanusu Dipio. Ada orangnya? Coba lu panggil. Oke. Kak Jessica. Ada ternyata. Wah. Hey. Mana dong? Yeay. Oke, selalu ada awkward silence ya setiap mulai. Baiklah. Oke. Baiklah teman-teman semuanya. Sudah kenyang? Sudah pada makan? Oh makanannya kurang sih kayaknya. Atau udah ngantuk, Ya, atau udah ngantuk ya. Oke, selamat siang. Shalom semuanya. Kembali lagi di Sweet Talks. Ngobrol santai tentang kebenaran dan hidup. Yeay. Kembali lagi bersama dua host yang belum ganti-ganti. Iya ada. Udah bosan kali ya? Iya, ada siapa Angga. Bapak? Angga, Flo di sini ya. Ya, kita hari ini kedatangan seorang penulis buku ya. Nih bacanya gimana sih? Selah atau Selah atau gimana nih Jeff? Selah. Kalau dia ngomong kayaknya beautiful gitu ya. Oke. Nah ini Selah buku yang tadi aku sama Kak Angga nih perbincangkan gitu iya. kan. Nah boleh kenalin diri dulu kali ya. Oh kita mau ngomongin apa emang hari ini sama Kak Jess? Kita kalau di posternya ngomongin developing his blessings. Oke. Apa hubungannya sama tadi buku ya? Ya makanya kita Ya makanya kita tanya, betul sekali. Oke, halo Kak Jess. Iya, terima kasih ya sudah datang di Connection. Thank you for having me. Sebelumnya mungkin bisa perkenalin diri deh. Nama, usia, hobi, makanan yang gak suka, Oke. atau status apa gimana? Deskriptif ya? Iya, silakan. Oke, hai semuanya. Nama saya Jessica Tanusudibio. Umur 25, tahun ini 26. Sedih banget, udah gak bisa bilang early 20. Iya benar sih. Sekarang saya kerja sama orang tua di MNC di bidang keuangan, financial services. Dan juga di education, kita baru buka sekolah, actually university gitu 2 tahun yang lalu, dan di bidang CSR. Oh CSR, oke. CSR itu berarti community service. R-nya apa ya? Sorry, CSR. CSR itu corporate social responsibility. Oh salah, oke. Baiklah. Oke, iya. Lanjutkan. Oke, hobi ini orang biasa suka kaget. Aku suka main bola. Soccer. Futsal gitu. Futsal. Oh iya.
Suka baca, suka nulis, lumayan obvious kalau itu. Penggemar kopi, thank you udah disediain kopi. Smirna sponsor. Thank you loh. Sama mungkin apa tadi? Background studies. Oh ya, background studies. Oh, oke. Aduh, ini orang suka bingung kalau aku cerita. Jadi bingung dulu, pegangan guys. dulu aku kuliah di Sydney, ambil finance sama business law. Tahun 2011, lulus 2014 di UNSW. Setelah itu lanjut ambil Masters of International Trade and Commerce Law di Sydney juga, di Macquarie. Lulus tahun 2015. Setelah itu aku ke Amerika, di LA, ambil teologi. Teologi itu di Biola University. I graduated in 2017. Sekarang actually masih ambil kuliah lagi sambil kerja. Jadi online, hopefully God willing by the end of the year lulus. Lagi ambil dalam edukasi, gitu, Masters of Education. Oke. Jadi tadi kan mungkin cerita Jessica kerja sekarang di bidang CSR gitu ya. Nah kita kan hari ini mau bahas nih Developing His Blessings. Itu sebenarnya tentang stewardship lah ya. Nah, mungkin sebelumnya bisa bantu nggak? Apa sih itu stewardship sebenarnya menurut kamu? Oke, mungkin generally ya, orang seringkali kalau misalkan ada yang ngomong stewardship, orang langsung equate stewardship itu sama uang, ya nggak? Oh gimana sih caranya kita bisa steward our finances well gitu. Tapi mungkin dari awal definisi, kita mulai dengan definisi stewardship itself kali ya. Stewardship itu bukan hanya dalam segi material, yaitu dalam segi keuangan gitu. Tapi stewardship is actually about your whole life gitu. Your entire being gitu. Whether itu dalam keuangan atau dalam your time, your talents gitu kan. Itu semua bisa kita steward well. And mungkin particularly today, we're talking about stewarding what God's given you gitu. And kalau aku pribadi sih, the way aku lihat stewardship itu nggak lepas dari lensa Alkitab, nggak lepas dari lensa Injil. Karena seringkali gimana ya, ngelihat stewardship itu lepas dari lensa Injil. So today mungkin I want to come from that perspektif ya, kita be on the same page dulu gitu tentang apa itu Injil sesungguhnya. Injil itu mulai dari Kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya ya kan. Dan Tuhan memberikan Adam satu mandat, yaitu untuk cultivate, keep my garden basically gitu kan. Jadi dari awal Tuhan udah memberikan Adam mandat pekerjaan sebelum Adam memberi Hawa. Itu diskusi, another discussion in itself. Berikutnya mungkin. Tapi sebelum Tuhan memberikan Adam Hawa, Tuhan pun sudah memberikan Adam mandat untuk bekerja di ladang Tuhan. Tapi fast forward, kita semua tahu mungkin di Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa malah melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa malah menolak apa yang Tuhan udah berikan kepada mereka gitu. They disobeyed Tuhan, and that's when sin came into the world. That's when sin seeps into our human nature gitu. Dan pada saat itu everything was broken, right? Everything was broken, and sejak saat itu Tuhan berkata juga kepada Adam, kalau misalkan all your toil, pekerjaanmu akan menjadi susah gitu. Dan untuk Hawa pun juga childbearing will be difficult. Basically hidup jadi susah lah ya. Hidup jadi susah. And kita makanya kalau misalkan kita lihat di our own lives hari ini gitu, hidup susah, yes. Kerja susah, yes, mati-matian. Sering banget pulang kerja itu rasanya kayak I'm very close with my grandma, jadi sering banget ngomong sama my grandma kayak, aduh mak, kok kayak kerja gak selesai ya, capek gitu. Tapi that's the reality of our lives ya kan, because of the fallenness of human nature. Tapi apakah Alkitab berhenti di situ aja gitu? Mungkin ini yang membedakan kita dengan dunia. Kalau misalkan dunia selalu menganggap kerja itu cuma buat makan, kerja itu cuma buat fill our bellies. Jadi salah ya itu ya. Hura-hura. Bukannya nyalain Angga,
Dia kan tadi emang sengaja bikin sketnya seperti itu Ya, nggak dibuka deh. Oke. Ya, tapi pekerjaan kita sekarang itu udah diberi makna oleh Tuhan. How? Kalau misalnya kita fast forward in the Bible, we see a person who came, and this one person is the only person who never sinned, and his name is Jesus. We're all at church, so we probably kind of know who this Jesus character is, right? And Yesus lah yang nggak pernah berdosa, Yesus lah yang memenuhi semua mandat Allah Bapa, dan Yesus lah malahan yang mati di kayu salib untuk umat manusia. Dan ketika Yesus mati di kayu salib untuk umat manusia, Ia memberikan kita jubah yang baru, Ia memberikan kita His righteousness, Ia memberikan kita His purpose that He had fulfilled in His life. And so sekarang pekerjaan kita itu enggak lagi meaningless. Salah satu pertanyaan Heidelberg Catechism yang aku suka banget dan menjadi pegangan hidup aku adalah question one Heidelberg Catechism. It says, what is your only hope in life and in death? Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Yes. Apakah satu-satunya harapan saudara maupun dalam hidup ataupun dalam mati? And jawabannya is very simple, that I am not my own but belong body and soul in life and in death to my Lord and Savior Jesus Christ. Bahwa aku bukan lagi milikku, tetapi adalah milik Kristus dalam kehidupanku dan kematianku. And it's different gitu. Kalau misalkan sekarang kita hidup menurut Alkitab, kita no longer live for ourselves. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tidak ada lagi keakuan. Tetapi jika kita hidup untuk Kristus. Kata Paulus berarti ya, untukku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Yes, to die is gain. Jadi gak usah takut sama coronavirus. Iya, hari ini tiba-tiba ada hand sanitizer di mana-mana. Hand sanitizer di mana-mana. Oke. Nah, tapi itu kan itu sering banget, itu cukup klise lah ya bisa disebut. Kita selalu dengar, kalaupun pendeta khotbah juga hidup tuh harus memuliakan Tuhan gitu kan. Aku tuh dulu sempat mikir gitu kayak, berarti kalau misalnya memenuhi panggilan Tuhan dan memuliakan Tuhan tuh artinya gue harus jadi hamba Tuhan dong gitu. Nah itu gimana sih pandangannya, apakah seperti itu? Oke. Mungkin aku kasih latar belakang sedikit ya. Banyak orang tanya kayak kenapa aku ambil teologi gitu dulu. Dan actually salah satu hal yang kadang bikin aku sedih juga pas aku pulang, orang-orang kan tahu aku ambil teologi. Mereka anggapannya tuh selalu, mau jadi pendeta ya gitu. Mau pelayanan di gereja ya gitu. Dan ketika mereka tahu kalau aku actually sekarang kerja di kantor gitu, mereka kayak ada semacam rasa Kok kayak, gitu sih gitu ya? Iya, kayak kesannya, kamu lari dari panggilan Tuhan gitu. Kesannya tuh ada judgment tersendiri ya. Benar gitu. Jadi dan itu yang kadang bikin aku sedih karena sebenarnya semua orang Kristen tuh dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. No matter kita mau di gereja atau di pekerjaan kita di kantor ataupun di rumah sebagai seorang ibu misalkan. Tapi seluruh hidup kita mau dimanapun Tuhan taruh gitu adalah sekarang milik Tuhan. Dan dimanapun Tuhan taruh kita adalah hamba Tuhan. Mungkin ini karena miskonsepsi ya, kalau bahasa Indonesia kan hamba Tuhan tuh kesannya full timer yang kayak losery hamba Tuhan gitu loh. Padahal jadi kita lurusin dulu, semua orang Kristen itu otomatis hamba Tuhan. Iya, semua orang Kristen otomatis hamba Tuhan. Tapi ladangnya beda-beda. Oke. Ya. Oke, baiklah. Nah, kan udah tahu nih kalau misalnya berarti kita harus memuliakan Tuhan di setiap aspek hidup kita, di setiap marketplace gitu kan. Tapi memuliakan Tuhan tuh maksudnya gimana sih gitu? Apakah kita harus kayak di dalam pekerjaan tuh menginjili, misalnya semua diinjili gitu kan? Atau kayak misalnya di dalam misalnya di bisnis misalnya, udahlah kita nggak usah cari untung lah, kita
kasih aja lah nih barang buat orang-orang bagi-bagi gitu. Kita hidup beramal aja lah gitu Iya ya. iya kan maksudnya kayaknya kalau misalnya mau lihat dari sisi kan memuliakan Tuhan tuh kayaknya apa ya harus nggak mikirin diri sendiri kan, berarti nggak usah mikirin profit misalnya atau nggak usah mikirin gue nya menderita ya nggak apa-apa udah kasih aja ke orang-orang gitu. Kayak banyak kan yang persepsinya juga seperti itu gitu di satu ekstrem yang lain gitu. Menurut Kak Jess gimana? Actually dulu persepsi aku kayak gitu kalau boleh jujur. Oh you did. Iya, makanya dulu pengennya jadi hamba Tuhan dalam tanda kutip yang di dalam gereja. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya awal tekad kenapa aku mau ambil teologi itu karena memang pada saat aku di Sydney, aku pelayanan youth ministry dan aku melihat kayak Tuhan aku pengen banget gitu pelayanan di gereja gitu. Dan maka dari itu aku pikir aku nggak mau, I don't want anything to do with my parents' business dan lain-lain dan aku pengen sebenarnya terjun ke dunia pelayanan gitu. Tapi fast forward pas aku di seminary, pas aku di sekolah teologi itu malahan di mana aku diberi pengertian kalau misalkan seluruh hidup kita adalah ministry, seluruh hidup kita adalah pelayanan. Dan salah satu hal yang aku really wrestled with itu pada saat itu adalah kalau gitu ya mungkin itu buat orang inilah dia bisnis nggak apa-apa buat pelayanan tapi buat aku nggak, aku harus tetap di dalam gereja gitu kan. Cuman salah satu hal yang mungkin jadi bahan wrestling aku sendiri juga gitu. Tuhan itu kasih kita semua individu, semua beda ya. Semua beda diberi talenta yang beda, diberi starting point yang beda juga gitu. Tapi that's all grace, itu semua anugerah, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan kita harus bisa belajar untuk mengerti dan coba memahami apa yang Tuhan udah berikan ke tangan kita dan we open it before Tuhan gitu. Salah satu analogi yang aku suka kasih itu mungkin dari gambaran ketika Musa at the burning bush, tahu ya Moses and the burning bush. Pas dia menghampiri semak-semak yang berapi-api itu, kan Tuhan bilang, take off your sandals because this is holy ground. Salah satu hal yang buat aku tiap kali kerja itu ya kadang agak berinding dikit sih, which is kalau dulu datang ke hadirat Tuhan itu kesannya cuma dalam the temple of God gitu kan, cuma di gereja gitu. Tapi sejak when Jesus died, the veil was torn in two. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirainya terbuka dan sekarang God dwells with us. Tuhan Yesus ketika He ascended into heaven gave us His Holy Spirit. And so now wherever you go, mau di kantor, mau di kuliah, mau di rumah, mau di gereja, everywhere you go is holy ground. And that makes you do things differently. It makes you work differently, it makes you engage with people differently, it makes you love people differently. Kalau kita mengetahui kalau misalkan, what's holy ground ya? Tanah yang suci ya. Suci. Jadi wherever you go, dimanapun kamu berada, tanah itu suci. Dan kamu di rumah, di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di gereja, selalu menghadap hadirat Tuhan. We will speak to other people more cautiously. And mungkin to go back to your question, terus is profit bad? Dulu aku pikir profit is bad. Aku sempat mikir kayak, aduh ngapain sih, dulu aku kuliah finance kan. Actually itu yang bikin aku gak pengen masuk dunia nggak mau bisnis lagi ya. Saya aku pikir, aduh kenapa sih finance kayaknya kerjanya cuma cari duit aja terus kayak, kok kayak gak ada habis-habisnya gitu. Kayak meaningless gitu. Kayak meaningless, motivasinya tuh nyari cuan gitu Ya. ya. Oh iya. Cuman one thing yang really changed my mind about profits itu, understanding kalau profit itu bukan sesuatu yang harus kita capai, tapi profit adalah indikasi. Profit itu indikasi whether your business is healthy or not. In a sense that kalau misalnya you're doing something right, you will be profitable. People will look for your products, people will like it, people will continue buying it, people trust you, ya kan? Jadi profit itu indikasi kalau misalkan bisnis Anda itu sehat. Tapi bukan berarti kita mengejar profit. Alkitab
talks a lot about money. Money is a good servant but a terrible master gitu. Jadi sebenarnya profit tuh bukannya harus kita kayak nggak boleh profit sama sekali gitu. Semua bisnis nggak boleh punya profit. Bukannya seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan dengan profit ini, dengan bisnis yang berprofit, we can actually do more. Kita bisa masukin lagi ke the business to do good. Tapi bukan berarti kita ngejar profit dan nindas semua orang untuk profit ini gitu. Mungkin profit jadi lebih kayak otomatis aja ya. When you It's a byproduct. ya ketika kita bisnis memang bagus, kita kerja yang baik, normalnya otomatis profit akan datang. Tapi kalau kita jadiin, aduh pokoknya kerja ini untuk dapatin profit terus, mungkin itu yang kita harus Itu yang review. Ya. That's why, kenapa kita kejar itu profit, kenapa kita kerja, sebenarnya balik ke situ ya ini. Yes. Oke. Nah, itu kan kalau misalkan gimana ya? Kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita itu, oh ya nih, gue berarti dipanggil Tuhan untuk ngerjain semua di berbagai marketplace gitu kan. Berarti kan dengan kacamata, oh aku pede nih, aku tuh bisa do something for God gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa bahwa kayaknya gue nggak punya apa-apa deh, kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain deh, bikin bisnis gue nggak bisa, cara finansial terbatas, mau ngomong, mau ngasih orang gue, aduh pemalu banget gitu misalkan kan, jadi kayak ngerasa aku tuh nggak punya apa-apa yang bisa aku develop gitu. Atau mungkin untuk yang masih kuliah juga lebih bingung ya. Iya, hari-hari cuman kuliah doang. Iya, kuliah, Ya. ujian, ngerjain PR, pulang. Masih ada PR nggak sih kuliah? Masih Masih ya? Tugas-tugas. Aku masih kuliah. Oh iya benar juga. Oke. Gimana tuh? Iya, mungkin aku cerita dikit juga kali ya. Secara pribadi actually mungkin nggak ada yang percaya kali kalau ngomong gini, tapi aku sebenarnya dasarnya tuh minder. Orangnya dasarnya tuh sebenarnya minder. Pas kecil paling parah deh. Papi mami tahu banget kalau aku pemalu. Jadi mereka tuh suka banget sengaja. Kita lagi misalnya di luar negeri misalkan, habis gitu lagi nginep di hotel. Mau pesen room service yang disuruh telepon tuh aku. Oh, oke. Tapi aku bisa nangis kalau disuruh nangis. Soalnya kayak I don't like talking to strangers gitu, kayak I really don't like it gitu. Jadi bisa Yeah. nangis. Jadi bener-bener dasarnya tuh malu. Tapi Tuhan tuh lucu. Jadi jujur tiap kali aku diberi kesempatan untuk bicara atau ya seperti ini gitu, aku selalu diingatkan kalau misalkan benar-benar ini bukan karena kekuatan aku. Karena kalau misalkan naturally aku nggak bisa gitu. Naturally aku sebagai Jessica itu bukan tipe orang yang bisa bicara depan orang. Aku pemalu, minder gitu. Tapi aku tahu tiap kali Tuhan memberikan aku kesempatan itu hanya untuk memuliakan namanya. Titik gitu. Dan itu actually stands di mana waktu aku mulai youth ministry juga seperti itu. Pada saat itu aku diminta untuk join di youth group di Sydney, dan pertama yang aku bilang aku nggak bisa, I can't do this. Sebagai apa waktu itu? Waktu itu sebagai youth leader, Oh, youth leader. particularly the girls gitu, karena youth leader semua laki-laki. Oh, Tapi banyak oke. perempuan di youth itu. Gitu. Pada saat itu aku bilang aku nggak bisa gitu. I don't know how to lead youth. I don't have any experience. Tapi satu hal yang aku tahu mereka memang butuh. And kedua adalah kalau misalkan Tuhan memang yang panggil, Tuhan yang akan equip. Jadi long story short, jalanin aja. Dan by the grace of God, I ended up actually becoming the only youth leader there. The only actually, soalnya after a while kayak some of the youth leaders had to leave for college and so forth. Tapi aku looking back kayak aku ngeliat itu tangan Tuhan sendiri juga gitu, dimana orang tua aku juga kaget gitu. Kok tiba-tiba sekarang dia jadi ngomong depan anak-anak muda gitu. Dulu nangis. Dulu gitu kayak ya. nangis kalau disuruh telepon, padahal nggak ngeliat orangnya gitu. Tapi itu menurut aku adalah God just showing off himself, what he can do through people who can't. Jadi it's actually not necessarily about our ability or what we can do, tapi benar-benar mengerti bahwa Tuhan bisa lakuin apapun yang Ia mau lakukan, dan bagian kita adalah hanya untuk taat dan setia, karena kita mengetahui bahwa ialah
Allah segalanya, atas segalanya. Dan ialah Tuhan yang akan, He's going to be the one working, He's going to be the one working in people's hearts. And we just have to trust and obey. Cuman ini kan memang apa ya? Ini banyak pertanyaan yang muncul di Instagram sebenarnya bahwa pada umumnya kita tahu, oh kita tuh dikasih kemampuan tanda kutip Tuhan sudah siapkan kayak rencana lah. Setiap orang akan jadi stewardnya ngerjain sesuatu. Cuman banyak banget jadi pertanyaan itu, how do I know what God wants from me? Itu kayak pertanyaan yang paling banyak muncul bahwa konsepnya, contoh kalau kamu sekarang di CSR, oh ya karena you know like somehow like this is what Tuhan mau aku di sini. Tapi banyak banget teman-teman nih kayaknya bingung pertanyaannya ketika contoh mau pindah kantor. Kayak Julian mau pindah kantor. Dia punya dua pilihan. Yang satu A, yang satu B, yang satu non profit, yang satu profit. Apalagi yang kayak gini nih. Jadi bingung which one is better? Mana sih yang bagus? Apakah semua itu harus yang non profit atau sebenarnya enggak juga kayak gitu-gitu? Mungkin kalau opsinya satu yang buruk, satu yang baik itu gampang. Gampang itu. Ya itu tutup mata aja udah tahu gitu kan. Kayak I'm just gonna choose the good one. Tapi kalau misalnya dua opsi itu baik, nah itu yang jadi dilema ya kan. Iya benar. Mana yang lebih baik dari yang baiknya? Ya, I think it goes back to prayer. That's one thing. Jujur aku sering kali jalan juga ngerasa kayak I don't know what I'm doing. Pertama kali dicemplungin di kantor, aku baru pulang tahun 2018 sama orang tua langsung dicemplungin aja gitu di kantor. Kayak oh my gosh, I don't know what I'm doing. Kayak benar-benar ngerasa kayak aduh ini the blind leading the blind gitu. Tapi ya it keeps me dependent. If I can say that's one thing gitu. Jadi justru dalam keraguan kita bisa datang ke Tuhan dan actually seek Him in prayer. One of the simplest prayers I like to pray is ya kalau misalkan emang ini kehendak Tuhan, Tuhan yang bukain jalan. Kalau bukan kehendak Tuhan ya Tuhan tutup. Mungkin sedikit example ya pas aku mau ambil kuliah teologi ya. Awalnya sebenarnya my parents nggak kasih gitu. Ini mungkin yang udah jadi takut kali. udah takut. Anaknya nggak mau kerja nih. Aduh, pada saat itu papi mami udah lihat ini anak ada bibit-bibitnya mau. Jadi hamba Tuhan full timer ini gimana ini? Iya gitu. Jadi pada saat itu pun udah kayak gimana ya? Aku sendiri karena tipe anak yang penakut. Nggak berani ngutarain ke orang tua memang. Jadi mereka udah lihat, tapi aku juga sendiri nggak berani ngomong gitu kan. Actually aku nyimpen itu di hati aku sebagai doa selama 3 tahun. Jadi aku selesain S1, S2 aku di Sydney itu sambil sebenarnya hati aku pengen masuk seminary gitu. Tapi Tuhan baik gitu. Pas aku sebelum pulang ke Indo waktu itu harusnya udah for good kan. Aku sempat ngobrol sama my parents bertiga lagi ngobrol. Aku bilang beraniin diri for the first time after 3 years. Beraniin diri ngomong, Pa, Ma, aku kan bentar lagi selesai nih. Boleh gak aku ambil sekolah Alkitab? Gitu kan. Mami, Papi, hah? Sekolah Alkitab? Ngapain? Baca aja Alkitabnya. So kayak, iya udah baca maksudnya apa? Gak segampang itu gitu kan. Baca aja Alkitabnya. Baca gak Alkitabnya? Ayo. Habis gitu aku bilang ya tapi beda gitu. Oh berapa lama? 2 tahun. Hah lama banget, gak usah pulang aja kerja gitu kan. Kalau 2 tahun cepat loh. Iya. Dibanding di Indo. Iya. Enggak, sebenarnya harusnya 3 tahun sih. Cuman itu kayak if you squeeze it, you can make it in 2 years. Aduh. Iya, jadi I said kayak 2 years gitu. Mereka kayak enggak kelamaan gitu, pulang aja gitu. Buat apa, ngapain gitu. Pengen gitu kan. Tapi ya udah kalau orang tua bilang enggak, aku tipe anak yang kayak oke enggak gitu. Tapi before waktu itu papi lagi mau pergi meeting, tapi before he left dia tanya, emangnya kamu mau ambil kuliah sekolah Alkitab di mana gitu. Aku bilang di LA gitu. Saya aku kan udah 3 tahun nyari-nyari kan, jadi udah tahu di mana gitu. Hah di LA? Yang anehnya keluarga aku pada saat itu nggak ada yang tinggal di LA, nggak ada yang apa gitu, bener-bener nggak ada yang rencana mau ke Amerika gitu. Papi kaget pas aku bilang di LA, dia bilang, hah 2 minggu yang lalu
kita baru tanda tangan beli unit di LA. Soalnya emang lagi waktu itu the market was down, jadi kayak investment gitu, Investasi lah ya. investasi. Jadi papa kaget, baru 2 minggu sebelum itu dia baru tanda tangan gitu. Jadi dia bilang, oh nggak ada yang tempatin sih, yaudah kamu kesana aja. Terus aku bingung, kayak ini apaan gitu kan. Semudah inikah gitu ya. Semudah ini kan Semudah Tuhan. Selama ini aku tunggu selama 3 tahun, tapi nggak, itu bukan cuma-cuma gitu. Bener-bener di saat yang tepat Tuhan bukain jalan gitu. Tapi bukan berarti 3 tahun itu aku nggak nangis kayak aduh Tuhan aku pengen sekolah Alkitab gitu. Ada lah kayak gitu masa-masa kayak gitu. Cuman Tuhan, God is faithful, and if He opens the door, He opens the door. Segampang itu gitu. Dan aku kayak ngerasa Tuhan baik banget. Aku belum kesana aja udah disediain tempat tinggal gitu. Jadi salah satu prayers that I would recommend to pray ya itu kayak Tuhan, kalau emang Tuhan yang bukain jalan, Tuhan bukain jalan. Kalau Tuhan tutup ya Tuhan tutup. Tapi bagian kita cuma bisa open our hands, be open handed ya. Open handed itu jadi kita nggak genggam opportunity ini dengan, karena buat aku pada saat itu aku mau sekolah Alkitab ini it is something good it is something good Tuhan gitu. Tapi if I clench it gitu, it's different than if I have my hands open. Dan aku bilang ya udah terserah Tuhan mau kasih aku opportunity ini atau enggak, itu terserah Tuhan gitu. Oke. Ini mungkin yang susah dan kita harus jujur sama diri sendiri ya ketika kita mau sesuatu, apakah itu benar-benar yang kita mau untuk melayani Tuhan atau memang kita mau secara personal kali ya. I see. Aku penasaran sih, kayak maksudnya kan semua cerita semua orang yang mau masuk seminari itu pasti beda-beda ya gitu kan. Kayak ada yang contohnya Korea itu waktu itu dari kelas 6 SD sudah kayak aku mau jadi hamba Tuhan gitu ya kok. Ya gitu lah, very holy. Kayak aku mulai Tuhan gitu kalau nggak salah ceritanya. Kayak lagi retret atau lagi apa gitu. Nah kalau cerita kamu tuh gimana? Kenapa mau tiba-tiba terbesit untuk kayak iya ya kayaknya aku harus ikut seminari deh gitu. Mungkin aku ini kali cerita dikit about my upbringing gitu ya. Aku keluarga aku Kristen, dimana jadi aku dari kecil tuh ya diajarinnya ya Kristen gitu kan. Tapi pas aku kecil, aku nggak tahu pada pernah lewat masa-masa ini nggak ya. Tapi dulu tuh di Sunday school, di sekolah minggu, kita tuh dibagiin, itu tuh masa-masa orang lagi ngomongin rapture. Masa-masa orang lagi ngomongin kerusakan. Iya, akhir zaman yang diangkat gitu loh. Kan sempet kan kayak tahun berapa sih kayak orang-orang ngomonginnya ya. 2012 akhir zaman terus 2000, gitu kan. Ya. Habis gitu aku aku ingat banget, I can remember this vividly soalnya it terrorized me as a child. Teror gitu. Dikasih traumatis banget gitu, dikasih pamflet di mana itu kayak gambaran akhir dunia. Secara komik gitu. Jadi komiknya itu ceritanya ada satu anak, tahu ya? Gak tahu. Oke, ada satu anak, dia punya kakak gitu kan. Mereka pulang dari sekolah minggu tidur. Nah anak ini agak nakal gitu. Dia tidur, dia seranjang sama kakaknya kan. Pas dia bangun kakaknya udah gak ada, udah diangkat sama Tuhan. Habis gitu dia tertinggal gitu. Jadi aku pas kecil, aku ingat banget, aku lagi baca itu di ranjang. Dan aku tidur sebelah kakak aku. Jadi aku kayak pas kecil tuh aku kayak, Tuhan, kalau besok pagi tiba-tiba kakak nggak ada, gimana ini gitu. Aku kemana gitu kan. Jadi aku ingat banget kita sebagai keluarga itu setiap hari Minggu ada doa keluarga. Pernah sekali papa mama kayak tanyain kita semua, ayo kalian pengen apa, kita doa gitu, kamu mau apa. Ini kita masih kecil kan, kamu mau apa. Habis gitu aku habis baca itu kan, jadi aku bilang sama mama papa, aku gak mau masuk neraka. Saking takutnya aku gak mau masuk neraka. My parents ketawa. Mereka kayak enggak kok nih, kamu gak masuk neraka, kamu percaya Tuhan Yesus kan. Gitu. Tapi aku kayak ketakutan gitu. Jadi I grew up very scared. Very very scared. Makanya mungkin gara-gara itu aku jadi tipe anak yang nurut gitu ya. Jadi soalnya aku takut kalau misalnya aku gak nurut nanti aku masuk neraka gitu. Aduh ada aja. Tapi I had that like terrorizing fear in my life. Until all the way aku masuk kuliah umur 16 tahun 2011. Aku pindah ke Sydney. Pada saat itu aku masih legalistic banget karena
ya itu karena aku takut masuk neraka. Aku nggak pernah minum alkohol, aku nggak pernah clubbing. Kalau misalnya teman-teman ngajak gitu, aku kayak no gitu. Dia kayak itu gue nggak masuk neraka. Oke kayak gitu, it's a bit crazy. Tapi long story short, pas aku di Sydney, and it's by God's grace honestly. Pertama kali I grew up at church, tapi that was the first time I really heard what the gospel is about, and that Jesus died for me. Jesus died for my sins. And pada saat itu jujur, aku ada masa di mana setahun itu, aku senang banget kalau misalnya di gereja, senang banget kalau baca Alkitab, dan I didn't want to do anything else. I don't know, it's an interesting year for me. Satu tahun itu, pada saat itu actually I had a boyfriend. I went to a uni that I'd always wanted to. I had good friends and so forth. Tapi that one year, like there was a change in my heart gitu, dimana I just fell in love with the Lord. I just fell in love with His Word. I just fell in love with His church. Long story short, I ended up failing my classes. Too much Bible studies. I ended up failing my classes. I ended up breaking up. I ended up spending most of my Saturday nights at home reading my Bible. Okay. I'm still friends with my ex. Tapi habis itu yang lucunya dia pernah ngomong sama aku, gila lu tau gak sih waktu itu gue sempat mikir lu bakal jadi nun. Jadi suster gitu. Iya. Soalnya dia kayak gila lu sih ekstrim gitu. Tapi that one year bener-bener dimana aku ngerasa kayak gila dunia ini fana banget. Buat apa sih aku dapat nilai bagus-bagus, buat apa sih aku kuliah, buat apa sih aku kayak kalau misalnya Christ is enough for me Christ is gitu enough ya. for me for sure. Literally gitu ya. Iya. Tapi ya jujur di that one year, I think there was a lot of change in my heart di mana Tuhan had to detach my love for the world, my love for affirmation. Aku kan dulu kayaknya people pleaser banget gitu ya. Jadi God had to detach that before finally teaching me what it means to love others the way He loves. And jujur mulai tahun itu aku benar-benar kayak aku pengen banget sekolah Alkitab karena there's like I love how the Bible is simple enough. I'm holding my iPad because now I read my Bible on my iPad. The Bible is simple enough for the unlearned to understand, but deep enough, deeper than what the educated can even understand. And that's what I love most about the Word of God, and that's why I wanted to go to seminary. Oke. Wah, baiklah. Iya, apa tadi ya mau nanya apa? Lupa kan. Koko ada mau nanya nggak? Well, yeah, itu like very interesting sih, tapi kayak I mean like so somehow God works, kayak Tuhan bekerja banget di dalam kehidupan lo. Jadi kan you somehow ketika melangkah di tengah ketidakyakinan, di tengah mungkin nggak tahu mau kemana, tapi Tuhan tuh selalu bekerja ya, kelihatan dari cerita-cerita kayak selalu ada, selalu hadir. Nah itu sekarang tapi gimana dengan, mungkin teman-teman juga mau dengar, gue rasa yang di sini lebih mau kayak dengar, bagaimana dengan fakta nih ketika akhirnya sekarang yang tadinya mau ke sekolah teologi, lalu setelah lebih mengerti kedalaman, bisa bilang gitu ya, setelah lebih mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kita, maka it change, kayak oh ternyata nggak bisa begini doang, karena Tuhan expect more dari orang-orang, beberapa orang dikasih kemampuan lebih, dikasih kesempatan lebih, maka Tuhan akan expect more dari kita, dan kita harus menjadi pelayan yang baik, kita harus mentaati apa perintah Allah kita yang kita kerjakan. Nah lalu tentu ketika kamu diterjunin di dunia kerja sekuler lah kita ngomong ya, walaupun bukan untuk dikotomis kan, cuman biar lebih gampang, sekuler itu banyak hal yang akan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tentu, karena gue juga begitu di kerjaan gue. Banyak banget challenges bahwa kita punya ideal, like a biblical worldview, a biblical ideal, what we want to do. Kita ya harusnya gini lah, yang baik. Cuma pada praktiknya, terutama di bisnis kan banyak hal-hal yang kadang-kadang memaksa kita di dalam kondisi kita harus do like dirty works. Abu-abu ya, wilayah abu-abu. Sebenarnya nggak abu-abu itu cuman biar ada nice aja. Gitu. Oh oke. Ya lanjut. Nah, dari pengalaman lu sendiri bagaimana in daily life? How do you deal with those kind of things?
Mungkin aku kasih contoh yang agak konkret kali ya. Konkret aja. Pernah actually sekali aku lagi rapat gitu sama BOD lainnya. Karena pada saat itu, I'm not gonna name names of course. Cuman sikonnya pada saat itu ada seseorang yang udah keluar dari kantor. Tapi orang ini jujur sebenarnya nggak perform. 2 orang ini kayak suka ngadu domba gitu. Tapi bukan cuma ngadu domba di dalam kantor, tapi juga sama otoritas di luar gitu. Jadi itu yang kayak kita sebagai jajaran direksi kesel gitu kan. Kayak aduh orang ini nyebelin banget gitu. Nah tapi long story short, orang ini udah keluar. Dan waktu itu lagi di BOD meeting itu ada dibahas orang ini request ke kita untuk minta rekomendasi karena dia lagi apply pekerjaan. Nah, pada saat itu BOD-BOD yang lain yang kayak udahlah kita kasih jelek gitu biar orang ini nggak keterima gitu kan. Habis itu yang lucunya ada salah satu nengok ke aku, tapi dia sebenarnya ngomongnya agak bercanda sih. Dia kayak kalau kata Alkitab apa gitu. Tapi dia bercanda gitu kan. Soalnya aku cuma di situ aku bingung gitu nih kenapa ngomongnya kayak gini, jahat banget gitu kan. Tapi prinsip yang selalu aku pegang kalau di pekerjaan adalah truth and love. Kita nggak bisa selalu kayak kita nggak bisa kerja dengan kasihanin orang ini gitu. Dia misalkan nggak perform, kasihanin terus. It doesn't work that way. Atau on the flip side, dimana orang ini kita pokoknya selalu cari-cari kesalahan dia, nggak bisa gitu. We have to hold these two intention, truth and love. Dan pada saat itu ketika salah satu direksi ini tanya ke aku kayak gitu, ya walaupun coba bercanda, ya aku cuma bilang, ya kita kasih yang fair aja gitu. Ya dia minta rekomendasi, ya kita kasih rekomendasi, tapi kita kasih sesuai emang the truth. Ya jangan bilang jelek juga gitu ya, pasti ada bagusnya lah orang ini gitu, cuman yang fair aja gitu. Dan yang aku lumayan kaget, everyone actually agreed to that gitu. Oh iya juga ya, oke gitu. So sebenarnya kadang kayak it's that simple gitu. Kayak orang kadang suka overcomplicate things, I think. Well, mungkin kalau ada cost yang harus dibayar itu yang make it hard. Yes, that's one thing. Another aspect is kalau kita juga as a family juga gimana ya, we always seek to uphold integrity in business. Kalau misalkan kita ngikutin apa yang dunia lakukan, what makes us different sih? Kita bilang kita terang dunia, tapi kita lakukan exactly what the world does, and kita hide behind bilang itu kan common practice. I think that's really hypocritical. Ya, memang sih, karena berarti untuk in short if hypothetically kayak Jessica diperhadapkan dengan kondisi bahwa harus uphold integrity dan ada cost yang harus dibayar, maybe di bisnis ada loss atau apa, it would be better untuk tetap uphold that and lose the profit or everything. Mungkin beberapa kali juga kayak di bisnis kita di face with misalkan kalau mau selesai cepat udah bayar aja gitu itu kan. Sering banget. Tapi we always go the other route, which is kita ke penegakan hukum gitu. And it will be lengthy, yes. It will be costly, yes. Tapi that's the way to go. Ya. Oke. Termasuk misalnya didenda ditilang polisi terus kayak udah damai aja gitu ya. Jangan begitu gitu ya. Mendingan ya udah nih tahan nih SIM-nya gitu ya. Oke. Wow, tidak terasa loh ini sudah jam 1.50 saatnya Q&A. Yeay. Atau mungkin tips dulu dong kayak kalau dirangkum praktikalnya apa aja sih yang kira-kira bisa untuk masukan untuk teman-teman. Karena kan awalnya mungkin yang datang ke sini banyak dengan mindset bahwa untuk be a good steward itu, apalagi dan kita undang Jessica tuh sengaja bahwa yang penting itu bagaimana kita mengolah uang, bagaimana kita jadi boleh nggak sih jadi kaya atau enggak, nanti kalau udah punya duit itu harus gimana. Nah padahal kan sebenarnya hari ini kita mau menjelaskan dan mendefinisikan bahwa sebenarnya stewardship itu Tuhan panggil kita bukan merely untuk kita ngumpulin uang dan manage uang itu, bukan, tapi stewardship itu jauh lebih itu.
Nah, ada nggak masukan-masukan buat teman-teman mungkin how to be a good steward in daily life? Bagaimana cara taunya, bagaimana cara praktisnya seperti itu? The most practical thing, tapi mungkin juga the most impractical thing itu prayer. Honestly, orang banyak yang anggap doa itu kayak very kayak Religious. very religious maybe. Tapi it's Detached from the world. yes, Oh, but okay. it's very practical. Beginning your day with praying, misalkan kayak Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakuin hari ini? That's very practical, very easy to do. Anyone can do that. Mau kita sebagai orang yang kerja di kantor, di kuliah, pekerja di gereja, housewife, kayak whatever you do, that is one thing everyone can do. Start with your day. Assuming if we believe in the God that lives. Yes. Kalau kita percaya Of Tuhan yang course. hidup, of Yes. course itu practical. Yes. Makanya kalau kita nggak anggap itu nggak practical, pertanyaan. That's right. Yeah. Yeah. Wow, baiklah. That's the easiest thing to do. And then, secondly, community, I think is very important. Surrounding yourself with godly, gospel-centered community. Komunitas gereja itu important banget ya. Aku juga sendiri, one of my biggest convictions adalah dimanapun Tuhan taruh, aku harus planted di gereja. Karena ini adalah the body of Christ. This is where we grow together. This is where we don't like each other. Tapi this is where we grow together. We learn to love each other even when we don't like each other. That's second, community. Thirdly, I would say is, of course, the word, The word, kalau misalnya kita mengerti firman Tuhan, kita tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu particularly in the Gospels, kita mengerti apa itu arti Injil, dan seringkali orang anggap kayak, Injil itu it's just a story, Tapi the gospel permeates into all of our lives. It shapes everything. It shapes the way we think. It shapes the way we conduct our lives. And it is the most practical. It is the most practical story, if I can use that term. To transform our To worldview, transform our worldview. Yeah. Maybe fourth is accountability. Surround yourself with one or two people who can be your prayer buddies maybe. Aku bersyukur banget sih Tuhan beri aku benar-benar kayak a circle yang benar-benar in the word, in the church. And kalau misalkan practical example juga, pernah ada satu orang yang benar-benar bikin aku kesel banget gitu ya. I really didn't like this person, soalnya aku ngerasa orang ini was trying to use me. Dia datang ke gereja and so forth, tapi I thought I knew, because we don't know people's intentions, tapi I assumed her intentions were not very nice. Transactional. And so aku jujur secara manusiawi pengen jauhin diri dari orang ini gitu kan. Kesel banget gitu. Tapi satu kali aku ngomong sama my good friend, aku cerita, aku bilang, aduh gimana ya, dia lagi visit nih, dia mau ketemu, tapi malas banget nih gue. And then my friend ngomong ke aku gini, do you want me to give you advice as a friend or as a sister? Dia ngomong kayak gitu, aku langsung bilang, ya diam-diam gue tahu maksud lo apa. Jadi afterwards I ended up meeting her gitu. Tapi ya before that aku udah harus right before God juga gitu. Aku udah harus datang ke Tuhan dengan hati yang udah Tuhan bersihkan gitu. Aku harus datang ke Tuhan dengan jujur bilang, Tuhan aku nggak suka orang ini soalnya dia kayaknya transactional banget sama aku. Tapi Tuhan panggil aku untuk mengasihi. Dan kalau misalkan dia intensinya adalah untuk transactional, tapi kalau misalkan aku bisa mencoba at least untuk mengasihi seperti Allah telah terlebih dahulu mengasihi aku, then I've done my part and I don't need to worry about anything else. Oke. Wah, baiklah. Aku agak terpana nih. Oke, baiklah. Time constraints, jadi kita sekian ya. Baiklah, sekarang saatnya Q&A beneran. Jadi teman-teman sudah bertanya?
Gimana? Ada pertanyaannya? Oke, boleh dimunculin. Nih sesi pertama ya. Apa tuh? Oke, aku bacain ya. How to tell other people yang gak percaya that God is real. Karena jujur di sekolah, there are some people who ask me about this and I don't know how to answer it correctly. Ini developing kok. Iya gak apa-apa, ini Nggak apa-apa. blessing Oke. untuk menginjili Iya, orang oke lain lah. mungkin. Mungkin Atau mungkin pernah nggak di kantor coba penginjilan? kalau di kantor untungnya sih nggak pernah sih, kayaknya orang yang kayak outright ngomong ya, mungkin karena sungkan juga kali ya. Cuman dulu di youth aku pernah sekali ngadepin di mana ada satu orang temennya anak youth aku dari kuliah gitu ya, yang kerjaan dia setiap hari Sabtu itu datengin youth group satu-satu beda-beda untuk challenge youth group itu. Cool. Oh my gosh, itu kayak and one day anak ini muncul di youth group aku. Aku kayak oh my lord. Challenge-nya tuh kayak maksudnya challenging Christianity gitu. Yes, Oh, jadi oke. anak ini nggak percaya, dia ateis dan dia datang ke youth group, datangin satu-satu gitu buat challenge gitu dan bilang kalian aneh gitu, percaya sama Tuhan yang kalian nggak bisa lihat. Kalau gue bilang gue percaya dengan spaghetti monster di udara, kalian pasti nganggep gue aneh. Terus apa bedanya? Dia bilang gitu kan. Mungkin satu hal pada saat itu yang kita actually coba jelasin ke orang ini gitu ya. Kekristenan itu sebenarnya berdiri bukan hanya dengan tanda kutip iman, di mana kita nggak ada historical facts, kita nggak ada kayak historical evidence gitu. Tapi ya Kristenan ini benar-benar berdiri di we do have historical evidence. Mungkin kalau nggak bisa menjelaskan jauh lebih banyak lagi karena dia pernah Kamu juga. it's going to be a very long debate. Tapi one thing that I also realized is pas kita pada saat itu ngobrol sama anak ini itu udah very hardened, hatinya udah sangat keras. Dan misi dia pada saat itu adalah jadi dia tuh cuma punya satu mission and that is to challenge. Jadi no matter what reasoning kita kasih ke dia gak akan mendengar. Jadi dia bukan mencari the truth itself Yes. gitu ya, tapi ya dia mau menjatuhkan aja gitu. Yes. Oh, Dan oke. seringkali sebenarnya orang yang nanya itu bukan karena mereka emang bertanya, karena mereka curious, tapi karena mereka mau men-challenge dan mau menjatuhkan. Atau kadang karena mereka actually have their own hurts Yeah. and their own Bitterness. bitterness, that's right. And justru the way we ended up talking about it afterwards is let's just try to love this person and try to understand where he's coming from gitu. Jadi I think especially in school you have an opportunity to love and serve your friends. Kita juga kalau di kantor we have an opportunity to love and serve our coworkers. And it doesn't have to be an immediate pertama kali dia tanya aku harus bisa jawab dan pada saat itu juga dia harus terima Tuhan Yesus. Oftentimes it's not like that. Oftentimes it's a journey and oftentimes it's very long. Aku sendiri juga there is actually some people at work that I've been praying about gitu karena ya orangnya lumayan agnostik gitu. Tapi ya bukan berarti aku bisa aku nggak bisa ngubah dia sih gitu. Aku nggak bisa ngubah dia, tapi aku bisa doain dia, aku bisa engage in conversations with him, tapi I don't have to push it and shove it in his throat gitu. Teori bakpao ya ini ya. Teori bakpao? Teori bakpao yang kayak Iya. belum tentu kita itu tuh. Jadi misalnya satu orang itu bisa percaya melalui kayak 7 bakpao gitu supaya kenyang gitu loh. Yang bakpao itu bukan bakpao. Iya, bakpao. Iya. Iya, jadi kayak misalnya 7 bakpao banyak misalnya banget 7 bakpao baru kenyang gitu. Misalnya kok Angga nih makan 7 bakpao baru kenyang gitu kan. Baru terus bisa jadi aku ngasih dia 1 bakpao dia belum kenyang. Kak Jas ngasih belum kenyang, tapi ya emang dia butuh 7 bakpao untuk bisa kenyang gitu loh. Jadi bukan berarti apa yang kita lakuin dan kita sampaikan itu tuh kayak
ya udah deh, gue ngomong kayak dia nggak bakal percaya juga deh gitu. Tapi kayak kita memberikan satu bakpao itu guys gitu. Iya. Kayak, tunggu saja sampai dia kenyang dan percaya, iya, gitu ya. Iya. Oke. Gimana yang nanya ini sudah terjawab? Nggak ada yang mau ngaku. Oke, ya udah lanjut. Question kedua. Mana nih? Ini. Yang tadi skip. Oke, yang ini ya. Kok bacain kok. Apakah seseorang sebaiknya memilih berdasarkan kekuatan atau kelemahan, atau berdasarkan keinginan, passion, kerinduan tersebut dan sebagainya? Dan apakah salah satu atau keduanya termasuk developing his blessings? This is a really good question. Of course, one, kita harus tahu apa yang Tuhan kasih sebagai kekuatan kita. Cause that is part of His blessings, ya kan? Tuhan kasih kita talenta, Tuhan kasih kita resources, itu semua part of His blessing, of course. Tapi menurut aku, there's not one size fits all answer buat semua orang. Ada orang yang dipanggil, misalkan dia hidup berkelimpahan, Tuhan panggil dia untuk leave it all behind and jadi misionaris, misalkan. Ada juga orang yang dipanggil, Tuhan memberi dia kelimpahan dalam segi material, dan Tuhan panggil dia untuk marketplace ministry. Nah, starting pointnya sama. Apa yang mereka lakukan berbeda. Jadi there's not one size fits all, for sure. Tapi ini yang harus kita bawa dalam doa. Tuhan, apa yang Kau telah berikan padaku sebagai strength, sebagai talent, sebagai gifts, and so forth. Tapi Tuhan, apa juga yang aku butuhkan untuk keep on relying on You. Untuk aku pribadi, it's very easy for me to play church. Aku tanda kutip play church ya. Maksudnya, it's very easy for me untuk pelayanan dalam gereja. It's very natural gitu. Aku sekarang di gereja di sisi itu pelantar di sana. Ada yang pernah ngomong kayak, gila lu kayak baru jadi member kok udah langsung pelayanan ini itu gitu. Tapi it just comes very naturally to me gitu, cause I'm just very drawn to it gitu. It's very natural. Tapi one thing that's not natural for me is to work actually, kayak be in the workplace. Dan satu hal yang aku ngerasa, working in the workplace keeps me dependent on God more so than working at church, which is really bad for me. Makanya I do realize that I do need, and I'm very thankful kalau Tuhan taruh aku di marketplace karena it keeps me dependent, it keeps me prayerful, karena I know I can't do this alone. Dan mungkin itu yang bisa jadi wrestling kita sendiri. Oke, Tuhan kasih aku keinginan ini misalkan, Tuhan kasih aku kemampuan ini. Tapi apa yang bisa aku bawa before Tuhan sebagai dependency itu ketergantungan, sebagai ketergantungan aku terhadap Tuhan. Dan itu sih yang menurut aku cuma bisa dijawab oleh kalian sendiri, between you and God. I can't give you an answer, a one size fits all, because honestly, we're all developing His blessings, right? And who else better to talk to if not Him? Yeah. Tapi tadi itu perspektif menarik ya. Kita sering banget dalam memilih panggilan hidup, memilih apa yang mau kita kerjain itu kita pilih yang enak-enak, apa yang nyaman, apa yang kita bisa. Biasanya gitu kan. Makanya metodenya your skill and your passion, dan normally that's the ideal. Itu yang paling ideal. Ketika lu punya skill di situ, lu punya passion di situ, dan itu menghasilkan untuk survivability, untuk uang, itu kan ide yang berarti mungkin kemungkinan besar Tuhan manggil kamu di situ karena itu skill dan yang kamu suka gitu. Tapi tadi perspektif bahwa justru terkadang kita harus pilih di mana, walaupun itu mungkin kita nggak nyaman, tapi bikin kita jadi dependent juga ya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja gitu ya. Yes. Oke. Baik. Next question. Oh, ini lebih personal sih. Ya, apa rencana Kak Jess ke depannya in short term and long term? Mungkin dalam hubungannya dalam developing His blessings ini kali ya. His blessings. Mungkin short term and long term ya. Mungkin aku cerita sedikit kalau short term ini apa yang juga udah mulai aku lakuin gitu kali ya.
sejak pulang jujur salah satu hal yang jadi prayer yang aku sering doa gitu kayak Tuhan, oke, Tuhan udah taruh aku di kantor, what do you want me to do here? Salah satu hal yang jadi kerinduan aku adalah kita tiap akhir tahun Christmas time, kita tuh ada perayaan Natal di kantor. Perayaan Natal untuk semua umat Kristiani di kantor. Dan setelah perayaan Natal kita ada biasanya Natal spektakuler gitu yang akan kita yang akan kita tayangin di 4 TV gitu, RCTI, GTV, MNC TV sama Live Channel. Nah, pas awal-awal aku pulang ini tuh Natal spektakuler tuh selalu dalam form nyanyian gitu kayak Here Comes Santa Claus gitu kan. Tapi satu hal yang jadi kayak kerinduan itu, oh my gosh, Tuhan tiap tahun kita memiliki satu opportunity untuk memberitakan Injil lewat media every year gitu. And itu when I realized that gitu, I had a conversation with my parents and satu hal yang we ended up talking about is can I take part in that gitu. So long story short, 2 tahun lalu, 2018 Desember, kita mengadaptasi cerita The Prodigal Sister, itu book by John Piper. Book by John Piper yang ngambil cerita Prodigal Son, di twist. Prodigal Son itu anak yang hilang. Anak yang hilang, di twist. Kalau kalian gak pernah baca The Prodigal Sister, the twist itu ada satu additional character yaitu seorang sisternya yang pergi dari rumah bapak untuk membawa anak hilang ini pulang. Dan sisternya ini yang bicara ke kakaknya yang angkuh itu dan reconcile pas masih ini yang berjaya panas ceritanya. Itu, untuk mereconcile dia ke ayahnya. Dan siapakah anak ini? Anak ini adalah Yesus gitu, in a very like allegorical form ya kan. Dan itu, we emailed Desiring God dan lain-lain, and they actually let us use the story. Kita adaptasi itu sebagai drama musikal, and kita tayangin itu. This past year, 2019 Desember, we made our own story based on Philippians 2, and kita juga tayangin itu gitu. And jujur, the past 2 years, I'm so thankful gitu karena we get to engage with the cast juga sama the crew. And we get to pray together. We get to actually talk about scripture together. And that for me has been so special. And apa yang in the short term I would love to continue doing is that. Gitu. Every year I want to be a part of this. And every year I want to be encouraging my team untuk yang this past year aku co-wrote it sama my team. Kalau the previous year aku yang nulis naskah gitu. Cuman the next years aku jujur pengen pass it on to my team di mana mereka aja yang ngembangin ceritanya gitu karena it's not about me, it's not about cerita aku yang ditampilin atau apa, tapi it's about us all working for the same cause, same Lord. That's in the short term, and then maybe another short term goal is kalau tadi buku dikeluarin is why that started actually was karena tahun lalu on my 25th birthday, kita bikin satu project lewat Live Channel karena aku advice buat Live Channel karena Live Channel juga bagian dari media kita. Kita mulai program namanya Rumah Terang. We just named the program, jadi aku masih suka lupa. Namanya Rumah Terang. What this does is kalau di GTV kita punya bedah rumah. Ada yang pernah nonton bedah rumah nggak? Nonton. Oke. Kalau di GTV kita punya bedah rumah. Jadi di Live Channel kita bikin konsepnya seperti bedah rumah, tapi kita membedahnya gereja. Kita membedah gereja dan kita namain Rumah Terang. Rumah Terang. Jadi program ini kita baru mulai tahun lalu through personal fundraising karena Live Channel juga personally subsidized actually. And kita kemarin tuh baru rebuild satu gereja. Kita metodenya bukan church planting di mana kita datang, kita bangun gereja, habis gitu kita baru cari jemaat gitu. Tapi kita cari memang gereja yang sudah ada
yang bentukannya literally hay and stack, yang kalau ketiup angin roboh gitu. Jadi kita bangunin mereka gereja dari concrete, dan pas kita datang kita officiate gerejanya, kita kasih mereka a day of theological training, kerjasama sama like pastors and so forth, and then kita juga latih mereka in terms of their vocation gitu. Kita pilih NTT karena NTT adalah region di mana gross regional produknya paling rendah satu Indonesia. Padahal NTT predominantly Christian Catholic. Jadi it's really sad to see churches di sana tiap angin roboh gitu. Kayak it's very sad. And pas kalau udah roboh mereka harus berjemaat di rumah orang gitu. Ntar baru bangun lagi. It's very sad. So that's why we chose NTT. And so as a thank you note to my donor, I end up giving away these books gitu. And then sekarang all proceeds of this book goes directly into the next churches. Sekarang kita lagi proses ya semacam due diligence gereja yang akan kita bangun next. Lagi tektokan gitu in terms of harga, pembangunan kan ada harga. Kita selalu involve jemaat juga, jadi jemaat yang ikut bangun, tapi ada juga jemaat yang nggak skilled in pembangunan. Jadi of course harus cari tukang borongan dan lain-lain, dan itu of course ada biayanya, things like that. Itu yang kita lagi tektokan. Hopefully we can start building. Besok sih ada rapat, tapi hopefully we can start building in the next month. And biasanya it takes about 3 to 4 months untuk satu gerejanya berdiri gitu. Itu short term sih. Short term juga, long term maybe, long term, longer term. Kalau aku juga salah satu responsibility di kantor adalah di financial services, jasa keuangan. Aku di holding company. Di holding company itu ada bank, jadi MNC Bank, MNC Life Insurance, leasing, financing, asset management, securities, and yang terakhir kita ada fintech, yaitu Spin. It's an e-money, e-wallet gitu. Dan satu hal yang I hope to, and I've been talking with like my team juga, we're trying to move towards impact investing. I don't know, ada yang pernah dengar nggak tentang impact investing? Belum ya? Impact investing. Jadi kalau zaman dulu kayak apa aja gitu. Kalau dulu initially orang selalu ngelihat keuangan itu as a means to as much profit as I can get gitu kan. Ya kembangin sebanyak-banyaknya duit gitu. Tapi it's quite interesting how our world is going gitu. Sekarang, before actually, in the past few years, we're moving towards CSR. Jadi makanya banyak orang, profitable companies menghibahkan presentase profit mereka untuk dana CSR, corporate social responsibility, yaitu ya misalkan sebagai sumbangsi sembako apa dan lain-lain gitu kan. Tapi sekarang a lot of people are moving towards impact investing atau what we call social enterprises. Jadi tujuan dari bisnis itu berdiri pun itu adalah for a good social cause and purpose. And itu sebenarnya something that I'm hoping to in the long term drive our whole company to be thinking, karena it's hard to change mindsets. It's very hard to change mindsets, especially if you're working with older people and they already have that mindset of work from the first place gitu. Kalau sekarang anak zaman sekarang kan kayak jauh lebih go green gitu, save the whales, save the planet, save the trees. Ya tapi kayak ya itu anak zaman sekarang gitu ya. No plastic gitu, no plastic. I'm kidding. Tapi ya gitu, kayak it's very much embedded in us as a younger generation, and it's something that kita harus bisa in humility communicate with the older gen. Karena seringkali kita sebagai anak muda tuh yang kayak ini yang benar, lu salah gitu. Padahal yang udah kerja jauh lebih lama dari kita siapa sih? Ya orang-orang tua ini gitu. Ya gitu. Susah. Sama-sama harus saling mengerti, saling mendengar. Oke, ada question berikutnya? Udah, oke. Sebenarnya kita kemarin juga buka giveaway ya,
Iya, sebenarnya. Dan like, ngumpulin questions juga via Instagram ya. Nah, ini aku ada satu pertanyaan menarik sih yang kayaknya belum kejawab nih. Gimana ya? Oke. Oh, ada satu pertanyaan nih yang menurut aku cukup menarik sih. Kayak bagaimana pendapat Kak Jess tentang privileged kids tend to be more successful in life since they are able to maximize their potential to the max easily, that eventually makes them do better in developing his blessings. Nah, gimana tuh? Quote-nya apa tadi? Apa ya? Privileged kids tend to be more successful in life. Jadi kayak they can do better in developing his blessings gitu. Mungkin itu with the assumption of the term success. Oke. Yeah, assumptions. What is the What is definition? success in the first place gitu. Kalau misalkan di mata dunia mungkin sukses adalah tapi di mata dunia pun sukses kayak agak relatif nggak sih? Ada yang bilang relatif sekarang. Iya. Kalau dulu mungkin kayak as much as possible harus financial ini kan, financial success maksudnya. Tapi sekarang lebih kayak you do you. Jadi kayak you can be financially successful or you can be kayak hippie like impactful or something. Iya, or ada juga yang kayak menurut mereka success is kayak as long as you're happy gitu kan. Sekarang kan orang suka define sukses sebagai itu. Tapi interestingly, again, if we go back to scripture and if we understand that the gospel permeates into all of our lives. Aku suka use the word permeate karena dulu aku anak IPA. Habis gitu kita kalau belajar tentang osmosis. Membran permeable. Iya, permeable membrane gitu. Aduh, kelihatan deh. Anak biologi. Jadi sorry ya, aku dulu nerd banget. Jadi kayak oh my gosh, high five. Okay. Jadi it has to go through the permeable membrane. Jadi two worlds, tapi the gospel still permeates into our lives, all of our lives. How the gospel permeates into even this part of our lives and understanding what success means, itu is very different from what the world defines as success. Menurut teman-teman, Tuhan Yesus successful gak? According to the world standard, of course, it's like failing. Yeah. According to the world standards, this man was crucified naked. Poor. Crazy. Ada yang bilang crazy. Lunatic. It's insane, gitu. But is he successful? Obviously. If you're following him, obviously, right? Obviously, he's seated at the right hand of God. Amen. And how this shifts our paradigm is what Christianity defines as success is obeying the Father's will, no matter what it takes, no matter what it looks like. Obedience to the Father's will is success. So it doesn't matter if you're privileged in terms of wealth. I'm assuming that's what the question is saying. Or if you're not privileged in terms of wealth, everyone can obey the Father's will in whatever field the Lord places you in. Okay. Jadi itu yang pertama harus pertanyaannya itu kayak bukan pertanyaan tepat gitu. Kayak sebenarnya kemarin gue ada baca kutipan C.S. Lewis ngomong kadang-kadang tuh pertanyaan kita ke Tuhan sering banget pertanyaannya nggak bisa dijawab. Kayak dia ngomong gimana sih kayak nanyanya gini. Blue or red circle gitu. Ya, kayak nanya biru atau merah, padahal jawabannya misal lingkaran gitu loh. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Ngerti. Karena kita memandang sesuatu itu kembali dalam paradigma sudut pandang yang kita nggak bisa menyalahkan. Maksudnya kayak gue nggak bisa juga menyalahkan kalau kita punya pemikiran begitu sih, karena sepanjang hidup orang tua pun nggak bisa disalahkan karena itu budaya yang udah ada, itu dunia membesarkan kita seperti itu, bahwa suksesmu itu dinilai dari ya financial lah atau mungkin dari berbagai
prestasimu, karirmu, financial freedom. Jadi otomatis ketika kita ngomong blessings, pastilah gue yakin. Karena di kepanitiaan begitu kok. Begitu kita ngomong developing his blessings, langsung orientasinya sukses dan uang. Itu kayak number one di otak kita. Bahkan mungkin kita dari kuliah, dari sekolah aja diajarin kamu belajar yang benar biar nanti kamu gede, jangan kayak gitu, kamu bisa sukses, punya uang banyak, hidup nikmat gitu kan. Nah sekarang ketika pertanyaan itu muncul, akan kita jawabannya sebagai orang Kristen bukan apakah itu privilege atau enggak, bukan. Karena siapapun mulai dari starting point yang sama. Siapapun mulai dari starting point kalau kita itu sinner, kita pendosa, nggak punya harapan. Tapi sama-sama juga kita dikasih anugerah yang sama, sama-sama ditebus. Penebusan itu kan buat semua orang yang percaya. Dan setelah itu kita mulai dari garis yang sama, titik nol, tinggal gimana kita bisa obedient. Dan sebenarnya dalam posisi ini seringkali, kalau gue bisa ngomong, ini juga subjektif sih, tapi most of the time, ketika kita punya privilege yang banyak, mungkin bisa dari teman-teman atau segala macam, uang yang banyak, responsibility yang besar tuh, jangan-jangan itu malah jadi drawback loh, karena lebih susah untuk kita menggantungkan diri kepada Tuhan ketika kita dipenuhi kenyamanan. Ketimbang mungkin orang yang starting point secara fisikal dunia kelihatannya lebih sulit, karena tapi di situ dia punya kesempatan lebih banyak untuk depend kepada Tuhan. Hari demi hari aja mungkin untuk makan butuh anugerah Tuhan. Betapa sering dia doa dan memohon kepada Tuhan kalau kita bayangin. Iya. Jadi ya mindsetnya dulu ya yang harus diinin ya. I see. Oke, kita mau buka question and answers yang live nih, teman-temanku yang ada di sini. Mungkin ada yang mau nanya, bisa angkat tangan aja, nanti teman kita akan ngasih mic-nya untuk bertanya. Ada yang mau nanya? Oke, silakan. Yang di depan nih, ini tuh ada ya mic. Silakan namanya dan pertanyaannya. Oke, halo Kak Jess. Ini saya Joshua dari Connection. Mau nanya, dari tadi kan kalau misalnya Kak Jess sharing, Tuhan tuh baik, selalu memberi jalan di saat dibutuhkan ketika kita struggle, dan akhirnya dia in the end kasih jawaban. Tapi pernah gak sih satu dua kali gimana Tuhan gak muncul ketika Kak Jess butuh, dan dia kayak kesannya malah gak menjawab, dan itu malah meragukan iman, atau mulai dari pengalaman sendiri, atau mungkin dari challenge dari orang lain, apa gimana, atau ketika logika bekerja terlalu kuat, pernah gak sih memikirkan, meng-questioning ulang tentang Tuhan yang Kak Jess percaya dengan sangat firm itu kelihatannya, pernah gak sih goyah, dan gimana cara overcome-nya? Terus kedua juga mungkin mau nanya, Kak Jess kan secara gak langsung public figure, karena keluarga, orang tua dan sebagainya. Tapi Kak Jess termasuk vokal dan berani, bahkan di caption Instagram pun masukin ayat. Pernah gak sih takut kehilangan follower, atau misalnya, aduh ntar gak terlalu eksis lagi karena ngomongin Tuhan, karena mostly orang Indonesia non-Christian seperti itu. Thank you. Hai, Joshua ya? Joshua, right? Joshua ya. Joshua, thank you for your question. Yang pertama, yes, of course, pernah ngerasain kayak Tuhan gak muncul-muncul gitu ya. Mungkin kalau tadi aku cerita, oh iya Tuhan baik, Tuhan akhirnya buka jalan buat aku masuk sekolah Alkitab gitu. Tapi aku nunggu 3 tahun loh. Dan jujur selama 3 tahun itu ngerasa, Tuhan kok gak buka-buka jalan gitu. Dan apalagi di mata aku, menurut aku, sekolah Alkitab ini kan baik gitu. Sekolah Alkitab ini kan harusnya Tuhan kasih gitu. Tapi kenapa dipersulit gitu. Itu selama 3 tahun itu sih. Tapi again and again diingetin gitu. Kalau misalkan seringkali bahkan I think ini yang ngomong siapa ya? Either C.S. Lewis atau correct me if I'm wrong, I forgot. Tapi dia bilang kalau misalkan sinful desire itu bukan, desiring in itself is not sinful. Tapi what's sinful is desiring it too much. Love is not sinful, tapi loving something too much is what's sinful gitu kan. And for me, I think that was the case for me and seminary gitu. Kayak loving seminary, wanting to go to seminary was not a bad thing gitu. Tapi I think pada saat itu aku menginginkannya too much. So much so that in God's kindness He withheld it from me. And mungkin untuk lebih relevan sama semua orang juga di sini. Apalagi karena 2 hari yang lalu adalah Valentine's. Aku kalau jujur, aku di usia yang
cukup berumur, cukup berumur untuk setiap kali ketemu om, tante, pertanyaan pertama mereka adalah kapan, kapan, ada nggak, gitu kan, om tante, nggak ada yang lain ini nanyain gitu ya. Tapi I think it's a fair question. They're just thinking about our future, I guess, gitu kan. Dan kalau aku jujur secara pribadi, kalau aku boleh milih di antara kerja di kantor 9 to 5 dan menjadi seorang ibu rumah tangga, kalau aku boleh milih, aku pilih yang kedua. Dan my family knows this. Aku suka banget anak-anak. Every chance I get, I babysit my niece and nephew. Dari kecil, I always took care of my younger siblings. Jadi emang agak emak-emak gitu ya. Tapi, and honestly, I am at a season where there are longings, of course, gitu, to have a family of my own, to have children of my own gitu. Cuman, I also do know that inilah sesuatu yang the world holds so highly, tapi God doesn't promise us a spouse. God doesn't promise us a partner. But what He promises us is that He will always be with us. And so that's something that I have to tell myself every time these longings surface. And it's hard. Honestly, it's hard. Honestly, some days it's really hard. I don't know about everyone here. Tapi for me, honestly, some days it's really hard. Tapi it keeps me dependent. Again, it keeps me dependent. And again, I have to run to scripture. Again and again, I have to run to even community who can speak truth. Yang lucunya, actually tahun ini all my best friends, by the end of this year, semua, they're gonna like be married at the end of the year, gitu. And I actually am very vocal to them about this, which is I told them it's going to be a very scary year for me because people going through different seasons things will change in our dynamics of friendship. It will change. I know that very well. Tapi aku juga tahu kalau misalkan pertemanan kita, especially karena it's founded on the Word of God, it's founded upon Jesus, it doesn't depend on what season we're in. So maybe again to answer your question, yes, of course there are times that sometimes aku tanya juga lah jujur, kayak Tuhan, kayaknya I try Lord, I try to follow you, I try to please you, tapi kok kayaknya gampang ya buat orang-orang itu kayak semua udah mau married tahun ini gitu. What about me gitu kan? Tapi the Lord withholds if He decides to, for His good reason and for my good and for His glory. Jujur aku juga lihat whatever He gets me to do, kayak misalkan di program Terang Rumah, aku tahu sih jujur kalau misalkan tahun lalu by God's grace gitu, aku punya pacar, habis itu nikah, habis itu punya anak gitu. I don't think I can participate in those things gitu. So I can resonate very well when Paul says kalau misalkan I wish all of you are like me, single gitu kan. I wish all of you are like me and we can labor in God's field together gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan emang panggil kita dalam season of singleness, it is for His glory and our good. And second question was mengenai public figure. Okay. So yes, actually that gets very tough sometimes in a sense that aku takut before anything orang udah langsung kayak nggak even want to listen gitu. Tapi aku juga tahu kalau misalkan platform yang Tuhan kasih ke aku itu adalah a means to glorify Him and not me. Jadi kalau misalkan aku punya banyak following di Insta, itu bukan untuk nunjukin apa yang aku punya atau apa yang aku bisa lakuin, tapi I can be real with my faith because my faith is real.
I can be real about my God because my God is real. Jadi I read a line from Spurgeon yang aku suka banget and I hold it very dearly. I'm gonna paraphrase ya. Dia bilang kalau misalkan if I can't go in a room and introduce my God, then I should be ashamed. It's not the other way around, dimana kayak aku harusnya malu kalau misalkan aku nggak bisa masuk ke suatu ruangan dan aku nggak bisa jadi apa adanya, dimana inilah aku Tuhan, akulah hambamu, dan kalau misalkan orang nggak terima, ya wes, toh orang juga nggak terima Tuhan Yesus. Jujur kalau if you see my sisters following, mereka jauh lebih banyak, but it's fine gitu. Kayak if this is the cost of following Jesus, then that's fine, you know. Kayak it's not about me. Thank you Kak Jess. Kirain mau nanya lagi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya, dipersilahkan. Julian? Oke. Ya, mau nanya tentang how is going to seminary kayak help and equip you for you to be working like in the marketplace, because kayak ya yang tadi bilang kayak orang-orang bilang kalau ke sekolah teologi kan pasti bakal jadi hamba Tuhan atau pasti jadi pendeta atau missionary gitu. Terus juga I've heard kayak some people tell me kayak it'd be such a waste for you if you go to kayak theology school tapi malah nggak jadi pendeta tapi balik ke marketplace gitu. Terus kayak jadi pertanyaannya cause like that's what happened to you, right? Kayak ke theology school terus kayak balik ke marketplace, kayak how has that helped you gitu? Cause I assume in your work right now you don't have to kayak translate the Bible from kayak Greek to kayak Indonesia gitu, atau kayak baca bahasa Ibrani gitu kan, dan banyak yang knowledge yang nggak kepake gitu. But apakah itu help you banget in like your ministry and like in the marketplace gitu? Halo, Ko Julian ya? You're younger than me. Okay. Tapi semua orang anggap dia lebih tua dari soalnya tadi dia kita pakai semua Ko, sih. jadi I assumed, cause she's only you called him Ko, right? He's my age. Okay. Hi Julian. Ya, jujur itu juga banyak yang nanya kayak, kamu seminari tapi habis gitu sekarang ngapain? Emang kepake gitu kan? Tapi what I love is, what is theology? Theology is theosology, the study of God. The study of God. Kayak biology is the study of human beings. So theology is the study of God, and God is the creator of all things. And because He's the creator of all things, studying Him is never in waste. Studying Him is never in vain. That's how I see it. And how has it equipped me in the marketplace? Justru malahan kalau aku nggak ke sekolah teologi ya, I don't think I would go to the marketplace. Karena pas sekolah teologi adalah di saat dimana aku malah pertama kali understand about the theology of work. Karena di teologi school, seminary, was when I understood kalau misalkan wherever the Lord leads me, I can serve Him. And yes, sekarang aku nggak translate my Bible in Hebrew or Greek, tapi sometimes I do it for fun. I'm so lame. Yeah, I know. Sometimes I open but anyway. But also what it has, I feel so lame. Tapi what I love about it is another thing that waktu itu aku pernah ngobrol sama my uncle actually. My uncle pernah, and this is something yang aku juga pegang. Dia pernah ngomong sama aku kayak gini, and ini masa-masa dimana aku kekeh banget mau terjun ke dunia pelayanan. Om aku bilang, Just, let me tell you this. There are a lot of theologians at church, but there are no theologians at work. And when he said that to me, it resonated a lot gitu. And for the first time I realized kayak we're so, gimana ya, kita di gereja itu seringkali so accustomed to doing church.
having church service, coming together. Tapi mandat Tuhan Yesus itu apa sih? Go and make disciples of all nations, teaching them the things that I have taught you, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. His mandate is to go, gitu. Tapi we prefer together. We prefer to, and no, the Bible is clear. We have to still have our community. We still have to come gather and pray and spur each other up in love and good works. Tapi individually, we're also called to go, gitu. And I think seminary really equips you for that too. Seminary is not for everyone. I'm not saying semua orang Kristen harus sekolah teologi, enggak. But I think it's never going to go to waste. And misalkan kamu kembali ke dunia kerja, misalkan ke marketplace, people have a lot of questions there. One of the things I'm very privileged to do is we started a Bible study at work every second and fourth Wednesdays of the month. Jadi sebulan 2 kali gitu. And I lead it gitu. And it's such a privilege because gimana ya? You get to share the word of God with people who are interested and who are curious gitu. And you get to share the word of God in a much more comprehensive way because you've had that time to really dig into it. Another thing I like about seminary, another thing I also want to kasih preface to seminary. Banyak orang bilang seminary is like cemetery. Be careful because you can go in very like excited, right? You're like, I want to learn the word of God. I want to gitu. Tapi kayak once you go there, you learn about all these like doctrine ini, doctrine itu, kayak, and then you become calloused actually. Calloused apa? Calloused itu kayak you become hardened, you become Kebal. Jadi kebal. Oh, jadi kebal. Karena tiap hari ngomonginnya itu gitu kan. Jadi biasa kebal, aja. Jadi biasa biasa aja. aja. And the word of God doesn't it doesn't affect you, it doesn't impact you anymore because you're so Jadi rutin calloused. aja ya mungkin ya. Jadi rutin. And I want to warn you against that. Gitu, karena banyak orang bilang seminary is like cemetery. That's why seminary is not for everyone gitu kan. Tapi come remembering why you want to go in the first place. I think that's the most important thing about seminary. Come to seminary remembering why you want to go to seminary in the first place. Oke. Baiklah, gimana Jul, terjawab? Siap. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Tidak ada? Oh ada. Oke, silakan. Namanya Meta. Hai Meta. Kak Jessica punya kayak role model gitu nggak kecuali Tuhan Yesus? Lain Tuhan Yesus gitu ya. Oke, punya role model enggak? Dan mungkin seberapa penting sih role model itu? Dalam membentuk kamu gitu. Okay, hai Minta. Role model. That's a bit hard. I think ada a few, I would say. Tapi kalau dulu aku pikir role model tuh harus benar-benar satu patokan yang kayak harus diikutin banget gitu ya. Tapi lama-kelamaan kerasa kalau misalnya kayak, hey, the Lord gives us different people to look up to. Salah satu of my biggest role model, of course besides Jesus, is my grandma. Oma aku itu nggak pernah kerja yang menghasilkan uang seumur hidup dia. She's always been a housewife, grandma. Tapi kehidupannya itu selalu untuk melayani. Sampai hari ini, Oma tinggal di rumah. Sampai hari ini, Oma tiap pagi bangun jam 5 pagi. Gila ya, aku aja gak bangun jam segitu. Bangun jam 5 pagi, malu. Malu-maluin. Dia bangun jam 5 pagi, masak. Jadi dia ke dapur dulu, bukain pintu buat mbak masuk. Dia masak, make sure all the food's ready on the table for everyone to eat. Balik lagi ke kamar, buat mandi. Jadi dia masak dulu sebelum mandi. Jadi gak tahu kadang makanan enggak lah, bercanda. I mean kayak she always serves others before she even serves herself. That's one. And then dari dulu dia gak pernah yang namanya menuntut anak atau cucu atau menantu. Always other serving. And aku dari kecil
yang selalu ceritain aku tentang Tuhan Yesus tuh Oma. Dulu aku kan penakut dan suka takut sama neraka dan setan dan lain-lain. Aduh penakut banget. Jadi kalau aku takut, kamar aku tuh di lantai 2 dulu, and across my grandma's room. Jadi the other side tuh my grandma's room. Kalau malam-malam takut, aku kayak aduh keluar kayak gitu. Tapi akhirnya keluar, gak mau lihat kanan kiri, takut ada ngelihat sesuatu gitu, gak tahu, takut banget. Terus aku lari secepat-cepatnya ke kamar Oma, tok bisa jam 3, jam berapa gitu, tok segede-gedenya. She would always come out, always walk me back to my room. And in the morning aku bakal lihat Oma aku tidur di bawah kaki aku sama cici aku. That's my grandma for you. And for me, people don't see that. People don't see my grandma. But she tells me about Jesus. And she lives like Jesus. And so for me, my biggest role model is my grandma. Umur berapa sekarang grandma? Oma 77. 77. Oke, wah baiklah. Bangun jam 5 pagi. Oke. Jadi sebuah refleksi ya untuk diri sendiri ya. Oke, ada lagi teman-teman, mungkin masih ada kesempatan, mungkin satu lagi kalau ada yang mau nanya. Tidak ada? Oh ada, silakan. Tamara. Halo Kak Jess, nama aku Tamara dari Connection. Mau nanya yang praktisnya sih, soalnya kan Kak Jess kayaknya sibuk banget kan. Tapi gimana sih caranya supaya nanya apa Kak Jess setiap hari baca Alkitab, merenungkan Alkitab. Terus kalaupun apa misalnya nih seharian sibuk terus capek, oh hari ini kan udah pelayan di kantor atau pelayan ini melakukan sesuatu yang buat Tuhan, jadi nggak saat teduh deh gitu. Maksudnya kayak ada kayak gitu ya nggak? Ya mau nanya itu sih. Kasih. Thank you, Tamara ya. Tamara kan ya? Iya, Tamara. Thank you. Aku manusia. Saat dulu tiap hari enggak. Of course ada bolong-bolongnya. Dimana kadang yang kayak Tuhan aku capek banget. There's grace in that. Alasan tapi gitu. Cuman ya itu alasan gitu. Alasan aku. Tapi aku juga tahu kalau misalkan I go throughout my day without the word of God, I'm different. I need the word of God. Kemarin nih actually kalau aku jujur last week aku sempat kayak ya semacam galau begitu deh. Dan mudah banget untuk aku doa ke Tuhan yang kayak Tuhan aku capek nggak mau mikir, nggak mau ini, nggak mau itu, udah aku nonton Netflix aja. bukan Netflix nonton bikin makin galau. Tapi habis gitu setelah kayak galau-galau gitu kayak okay, actually I'm doing this wrong, I need the word of God. I ended up running to the word and I ended up doing my devotions gitu. And justru di sana dimana aku dikuatkan. Menurut aku saat teduh itu penting banget. Tapi bukannya kita harus legalistik di mana kamu saat teduh tiap hari gitu. Kamu kalau nggak saat teduh hari ini kamu dosa gitu. Masuk neraka. Bukannya kayak gitu. Tapi this is our daily bread. Kadang kita lupa yes. Kadang kita malas yes. Tapi we should understand that we need it. We need the word of God. And ini juga me saying this to myself karena ada malasnya ya, of course ada capeknya, of course ada nggak pengennya, of course ada, tapi we need the word of God, and I hope that is the posture that we come to God's word with, bukannya sebagai checklist aku udah baca hari ini, aku udah berdoa hari ini, no, tapi Lord, I need you. I need your word. I need to pray. I need to communicate with you. Iya. Karena hubungan sama Tuhan tuh kayak apa ya? Ya relationship ya, bukan seperti kayak apa ya? Takut gitu ya, bukan fear based gitu, tapi ya relationship love based gitu ya. Bukan juga kita ngerjain biar. Iya, ngerjain biar. Oke, wah baiklah. Mungkin ada lagi nih, satu lagi kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak ada kita tutup.
Apa? Ya. Oke, tidak ada, baiklah. Sebenarnya ini aku yang mau nanya sekarang. Pertanyaan Aku Floren. mau nanya. Ya nanya, sebenarnya simpel doang sih. Aku suka banget sama buku ini. Boleh nggak diceritain sebenarnya ini tentang apa sih buku ini? Kan ada beberapa chapters nih. Terus kayak apa yang Kak Jess tuh expect orang kalau baca buku ini tuh kayak gimana sih, apa ekspektasinya gitu? Dan memang sebenarnya sebelum nulis buku itu sering nulis puisi atau gimana sih? Jadi aku kalau misalkan saat teduh biasanya after I read, I write. Kalau I reflect, I usually either write tulis biasa atau enggak as poems or in song. Tapi it's just a means of me reflecting gitu. Jadi actually konten-konten buku ini like poemsnya itu personal poems actually. Dimana kayak after reflecting upon a particular passage, aku tuangkan dalam sebuah puisi gitu. Jadi kenapa buku ini mulai? Actually karena gagasan a few friends yang kayak I really like your writing, please write a book. I really like your writing, please write a book gitu. Pertama aku kayak aduh nggak mau, malas, kayak I don't know how to do that gitu. And I don't know the process of it all. Long story short, waktu itu ketemu sama ada publisher dari Metanoia actually. Metanoia. Iya, Metanoia. Dulu aku tinggal dekat sana tuh, dekat toko buku Metanoia. Makanya tahu. Ya, jadi waktu itu ketemu lagi ngobrol-ngobrol, aku cuma share doang. Ada keinginan tapi malas gitu. And then dia sempat baca-baca a few of my poems gitu kan. And then dia kayak please publish this even if you don't publish it with us, dia bilang. And then afterwards ya udah aku coba pikirin, renungkan, doain, and I ended up I'll try to compile it gitu. Jadi aku compile beberapa puisi yang udah aku pre-select gitu, and aku compile dalam a few chapters. Kalau dilihat chaptersnya itu pertama mulai dengan the life of Christ, and then setelah the life of Christ baru the life of a Christian. Kenapa kayak gitu? Karena in my perspective, semua kehidupan orang Kristen itu dimulai dengan kehidupan Kristus. Bukan dengan apa yang kita bisa lakukan atau apa yang kita pernah lakukan atau bahkan dengan dosa kita, tapi dimulai dengan hidup Kristus. Makanya it starts with the life of Christ and then the life of the Christian. And then harapannya sih when people read it, they can go through kayak they can reflect upon the life of Jesus and then reflect upon the Christian life that follows gitu. I have a chapter in there on sorrows karena seringkali orang nganggap kayak kalau jadi Kristen happy aja gitu. Tapi that's not true. Karena actually malahan Tuhan Yesus call us to suffer. We're called to suffer, guys. Jadi kalau ada malam-malam galau, that's right. This is me suffering. And I wrote about sorrow there karena I think seringkali we avoid it as Christians. We don't want to talk about sorrows. Padahal Tuhan Yesus sendiri is called the man of sorrows. So that's something that harapan dari after people read it is, because honestly these writings are just honestly prayers. I only hope that people can be encouraged to pray honestly, pray openly to God. God is a hearer of our prayers, even when His answer is no. When He says no, it's out of love. Tapi apa yang kita bisa lakukan is just to come before Him openly, and that's just my encouragement. Oke, baiklah. Kok mau nanya? Gak ada yang mau nanya? Oke, kok dapat apa hari ini? Banyak ya. Banyak ya, iya. Mungkin sebenarnya sedikit short story waktu itu. Sebenarnya gue pernah ketemu lu pas di LIP. Yes, tapi gak banyak ngomong. Dan waktu itu gue belum pernah baca buku lu yang setelah. So I don't know you sama sekali. Kayak gue gak cuma tahu Jessica Tanu. Dari Gio ada cerita dikit-dikit kan. Terus waktu itu pas ke rumahnya Rick Ruben. Ada adiknya Loseray. Dia ada buku itu kan. Terus kayak gue, lu ada Rick, gue pinjem, gue baca. And I read kayak ini bagus banget. Menurut gue kayak like I can feel like if you, kalau nanti teman-teman ada yang mau baca, bisa baca, coba baca. Kalau gue, menurut gue gini sederhananya, kalau dibaca dari puisinya, memang gue merasa itu kayak honest lah, like ada meaning, ada karena like gue suka baca ya. Jadi somehow gue bisa lihat
ketika orang nulis buku itu dia cuma nulis knowledge atau ada kayak somehow ada kan some books yang ada bobotnya like he means what he writes atau he or she ya. Nah, ketika gue baca buku ini menurut gue kalau bisa keluar puisi seperti ini dari ayat Alkitab karena kadang-kadang ayatnya cuma satu pasal dan berarti ini true nggak cuma sekedar cognitive understanding tapi contemplation yang benar-benar contemplate about it. So that's why waktu itu kayak gue decide untuk ngobrol, nanya bisa nggak invite Jessica kesini untuk share about stewardship. Dan memang gue expect like today yang gue dapat clear like kadang kita stewardship itu only about kerja, stewardship itu about duit, stewardship itu about what should I do di dalam kehidupan gue, tapi nggak jauh-jauh dari tentang materi, nggak jauh-jauh dari tentang sukses, apapun definisi itu, tapi yang jelas most of the time kita akan kebingungan sendiri karena kita memisahkan definisi sukses yang sesungguhnya di dalam melayani Tuhan dengan oke, jadi gue sukses di dunia, sekarang dengan yang gue punya bagaimana aku melayani Tuhan. Nah itu kita akan jadi kebingungan sendiri. Padahal sebenarnya untuk gue pribadi gue melihat bahwa menjadi seorang stewardship itu kayak how to be a good steward is being a good Christian. Just, kalau kita jadi seorang Kristen yang benar-benar tersaturasi dengan firman, hidupnya benar-benar mengikuti jejak jalan Kristus, pasti kita akan otomatis menjadi orang yang hidup apapun kita kerjakan itu di dalam sebuah penyembahan kepada Tuhan, mau apapun itu. Dan hari ini makanya gue benar-benar impressed lebih kayak dari cerita-cerita yang di-share how kayak mungkin kita harus refleksikan ya di dalam kehidupan kita masing-masing gimana kita menghadapi hari-hari kita di dalam pengambilan keputusan kita di dalam kita mau kerja apa, mau kuliah apa, kenapa aku ini, kenapa pilihan-pilihan ini aku kerjakan, apakah itu benar-benar merefleksikan apa yang aku ingin berikan pada Tuhan atau jangan-jangan kita tertipu. Ini hal yang kayak sekolah seminari, aku mau ke seminari karena kita judulnya untuk Tuhan, padahal sebenarnya ada personal ambition di dalam diri kita kan, kita ada, atau mungkin nggak personal ambition sih, cuman ini yang aku mau, tapi pertanyaannya itu yang Tuhan mau atau enggak. Dan ternyata pun untuk kita mau apa yang Tuhan mau, which itu pertanyaan yang paling banyak, kayak semua orang nanya, oke, stewardship, tapi sekarang bagaimana caranya tahu yang Tuhan mau? Itu banyak banget guys, semua pertanyaan itu nggak bisa expect baca buku, expect datang seminar dan pulang, oh aku tahu Tuhan maunya apa, atau aku tahu gimana caranya aku bisa tahu Tuhan maunya apa. Itu cuma bisa dengan pergumulan setiap hari. Setiap hari kita doain, setiap hari baca firman Tuhan, itu penting suka nggak suka karena kita butuh. Suka nggak suka, males nggak males, sadar nggak sadar, kita butuh relasi itu. Jadi ya jelas-jelas hari ini gue belajar banyak bahwa bagaimana dalam hidup itu harus terus melibatkan Tuhan, harus terus bergumul bersama dengan Tuhan sih. Betul ya, juga kan misalkan kita beli suatu barang ya, misalnya beli apa ya, rice cooker misalnya gitu. Kan kalau rusak atau apa kita lihat manualnya dong, kita telepon yang nyiptain gitu, betul. Ya kan? Kayak sama gak sih sama hidup kita? Kayak maksudnya kita tuh yang paling ngerti kita dan tahu kita ke depannya harus kayak gimana ya, yang nyiptain kita gitu, which is ya Tuhan gitu. Jadi ya harus tetap keep on mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi yang aku dapat tadi justru dari ekstrim satunya sih, yang tentang profit itu. Karena kayak aku pun pernah sempat ngerasain bahwa kayak iya ya, aku sempat sebelumnya kerja di bisnis gitu kan, tapi kayak ngerasa kayak kenapa ini fana sekali gitu, kayak kok fana ya, kok motivasinya gitu. Tapi kayak setelah dengar ini juga, oh ya ada ya namanya theology of work gitu, dan ternyata ya gaining profit is not entirely wrong gitu, dan jangan dilakukan gitu kan. Kayak bahkan mungkin Tuhan juga bisa bekerja lebih melalui itu gitu. Itu sih yang aku dapat hari ini. Sama ternyata kamu suka biologi ya? Iya, oke. Iya. Oke, gitu sih yang hari ini aku dapat. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan sesuatu atau banyak hal. Dan mungkin juga sebenarnya sebelum kita nanti, ini kan kita akan rekam. Betul. Kita akan adain online juga. Sebelumnya juga kita kemarin udah ada rekam juga ya, satu podcast tentang blessings. Betul. Jadi sebenarnya ini akan ada satu rangkaian sih, yang satu lebih tentang berkatnya. Apa sih itu berkat? Di sini bagaimana sih sebenarnya kita hidup di dalam kemelimpahan berkat itu? Tuh, bisa didengerin di Spotify dan di YouTube juga, C-Talks, atau cari aja Connection GKY BSD, nyambung semua di Spotify.
Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir hari ini di Sitox. Sekali lagi terima kasih juga buat Jess yang udah sharing banyak hal. Dan semoga kiranya abis ini kita bisa, berarti gue memang membutuhkan relasi, benar-benar relasi nih sama Tuhan supaya gue bisa tahu Tuhan tuh mau pakai gue di mana sih di dunia ini gitu. Oke kalau gitu sampai jumpa di Sitox berikutnya. Yes. Aku Flo dan Angga. kita pamit ya. Dadah. Bye.